Halo guys, kali ini Mimin bakal nerusin alur cerita One Punch Man. Di mana pada episode sebelumnya pria botak yang diketahui bernama Saitama sudah mulai bosan dengan hidupnya yang gitu-gitu aja. Hal itu terjadi semenjak dirinya punya kekuatan di luar nalar. Bertarung sudah tidak ada gairahnya sama sekali, masa ia sekali pukul musuhnya langsung keok. Akankah Saitama dapat menemukan kembali semangatnya? Oke, sebelum masuk ke alurnya jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Di tempat lain terlihat Cyborg yang berada di padang rumput. Banyak bangkai di sana, mungkin berkaitan dengan terjadinya badai nyamuk di beberapa kota. Hal itu disiarkan di televisi. Ditunjukkanlah area yang dilanda badai nyamuk terburuk, yaitu di kota Z. Di sana ada gerombolan besar nyamuk. Menurut laporan, mangsa yang diserang berubah menjadi tulang belulang berselimut kulit. Para warga kota dihimbau agar lari sejauh mungkin jika melihat gerombolan nyamuk. Saitama yang sedang menyiram tanaman kaktus, dihinggapi seekor nyamuk. Ia menepuk area yang dihinggapi. Anehnya beberapa kali dia melakukan itu, sang nyamuk selalu saja selamat. Badai nyamuk memiliki tingkat ancaman iblis. Para warga kota Z dihimbau agar tidak keluar rumah. Nampak Cyborg yang berada di padang rumput, kini sudah berada di kota Z. Kejadian ini dimanfaatkan oleh seseorang guna mencuri barang-barang. Katanya sih kalau dapat barang sebanyak ini digigit nyamuk juga tidak masalah. Mana ada orang digigit nyamuk bisa mati. Orang ngeyel mah gini belum tahu sih nyamuknya kayak gimana. Tak lama nyamuk tersebut mengerumuni orang ini, tak butuh waktu lama orang tersebut hanya tersisa kulit dan tulang. Ini dia ratu nyamuknya, kalau ada nyamuk seperti ini kalian rela gak guys digigit. Tiba-tiba ratu nyamuk ini pun diserang oleh Cyborg. Tapi tidak terjadi apa-apa, dari sini sang Cyborg tahu jika para nyamuk tersebut dikendalikan oleh monster di depannya ini, jadi dia mengambil kesimpulan, kalau bisa membasmi majikannya, mungkin gerombolan nyamuk tersebut akan hilang. Sang ratu nyamuk hanya tertawa lalu memerintahkan mengisap Cyborg hingga kering. Nah sama si Cyborg malah dibakar tuh gerombolan nyamuk. Kemudian dia mengarahkan serangan ke arah sang ratunya. Di sisi lain si botak Saitama masih berurusan dengan satu nyamuk, tapi gak beres-beres yang membuatnya jengkel. Balik lagi di tempat Cyborg, di sana terjadi pertarungan nih. Gerakan monster nyamuk sangatlah lincah. Bahkan dia mampu mengambil satu tangan dari si Cyborg. Namun siapa sangka sang nyamuk juga kehilangan kakinya. Lantas nyamuk itu buru-buru pergi, ia ingin menghisap darah binatang yang ada di hutan. Ya karena di kota semua orang pada sembunyi. Cyborg tersebut hendak membakarnya lagi, tapi dia dikejutkan dengan tingkah kocak Saitama yang ngejar-ngejar satu nyamuk. Alhasil dia gak jadi nyerang dan meminta botak Saitama untuk segera pergi berlindung. Tak lama, gerombolan nyamuk bertambah banyak, sekali lagi Cyborg tersebut membasminya dengan ledakan yang sangat kuat. Ia tak sungkan melakukan ini, karena ia sudah memastikan tidak ada orang di radius 500 meter. Sayangnya dia lupa masih ada satu orang. Siapa lagi kalau bukan si botak. Dia pun terkejut si botak masih hidup, bahkan tidak mengalami lecet sedikitpun. Keterkejutannya segera berakhir begitu mendengar suara tertawa monster nyamuk. Di mana sekarang monster tersebut warnanya menjadi merah, bahkan kakinya yang terluka kini sudah pulih sepenuhnya. Selain itu dia menjadi lebih kuat. Kecepatannya juga meningkat. Dengan mudah dia menghajar si Cyborg. Bahkan memaksa si Cyborg untuk meledakkan diri karena tidak punya pilihan lain. Namun sebelum dia benar-benar meledak, si botak Saitama memukul tuh nyamuk hingga meninggoy. Melihat kekuatan yang begitu overpower, si Cyborg kepengen tahu nih nama Saitama. Sialin itu dia juga ingin menjadi murid Saitama. Singkat cerita keesokan harinya, Cyborg yang diketahui bernama Genos datang ke rumah Saitama dan memanggilnya sebagai guru tapi Saitama tidak mau dipanggil guru. Meminta si Genos untuk memanggilnya biasa aja. Saitama pun menyediakan minum untuk Genos, tapi setelah minum si Genos harus pulang. Karena dirinya sedang tidak mencari murid. Si botak belum tahu nih kalau seluruh tubuh Genos terbuat mesin. Makanya dia sampai tanya tentang luka si Genos. Di sini Genos ngasih tahu, selama suku cadang tersedia, dirinya dapat pulih seperti sedia kala.
Lantas Genos tanya suku cadang apa yang biasa digunakan oleh guru Saitama. Bahkan mengira kepala botak Saitama itu adalah baja. Saitama mah kesel dibilang gitu, mau botak mau enggak kan itu urusan dia. Genos malah mau curhat. Sebenarnya si Saitama tak ingin mendengarkan curhatan Genos. Tapi si Genos mah bodoh amat, pokoknya dia mau cerita gitu aja. Jadi gini, sebenarnya 4 tahun yang lalu saat dirinya masih berumur 15 tahun, tubuhnya itu tuh masih bentuk manusia biasa. Meski kehidupan ekonomi keluarga sulit dan pas-pasan, dia tuh tetap ngerasa bahagia. Tapi semua berubah sejak ada cyborg gila yang hilang kendali, menyerang kota tempat dia tinggal. Cyborg gila itu kemungkinan mengalami kerusakan memero akibat gagal dalam pengembangannya. Jadinya dia menghancurkan semua yang dilihatnya, bahkan rumah yang dia tinggali juga hancur, juga semua keluarganya menjadi korban. Ajaibnya, Genos yang lemah dan baru berusia 15 tahun, mampu bertahan hidup. Dan terdampar di kota hancur tanpa kemampuan apa-apa, lalu muncullah profesor bernama Kuseno yang kebetulan lewat di sana. Diketahui Profesor Kuseno adalah ilmuwan keadilan yang melakukan misi penghentian kehancuran kota yang diakibatkan oleh amukan cyborg. Dan saat itulah Genos meminta sang prof untuk memodifikasi tubuhnya, begitulah cerita mengapa dirinya bisa menjadi seorang cyborg. Ia juga berjanji pada Prof Kuseno untuk menghancurkan cyborg gila itu suatu saat nanti. Setelah itu, 4 tahun berlalu. Dia yang sudah berumur 19 tahun berkelana dari kota ke kota untuk membasmi kejahatan. Meski jumlah monster dan organisasi kejahatan telah dia hancurkan tidak terhitung jumlahnya. Tapi tidak ada petunjuk yang berkaitan dengan amukan cyborg gila. Sehingga membuatnya frustasi dan resah setiap harinya. Sejak itu dia mulai mencari cyborg gila setiap berhadapan dengan musuh. Dan seminggu lalu, sejak monster nyamuk itu muncul, dirinya benar-benar lengah. Dia berpikir tidak bisa kalah sebelum mengalahkan cyborg gila tersebut, jadi bukannya menyelidiki identitas musuh tapi malah langsung maju menghadapinya. Dan hasilnya dia dihajar habis-habisan tak berdaya, jika saja saat itu guru Saitama tidak secara kebetulan di sana. Dia pasti sudah dihancurkan oleh nyamuk tersebut. Saat dia melihat pukulan Saitama, dirinya berpikir harus belajar dari orang ini dan berharap menjadi sekuat Saitama. Si Genos cerita dari tadi gak habis-habis ya padahal si Saitama udah capek dengernya. Alhasil Saitama ngomong juga ke si Genos agar merangkumnya menjadi beberapa kata saja, berpindah di tempat lain. Ada orang yang berada di gedung tua membahas tentang monster nyamuk yang sudah dikalahkan. Sudah begitu dengan satu pukulan saja, tapi dia bingung mengapa yang ngalahin tuh malah kagak berpakaian sama sekali. Mau berpakaian atau tidak itu tidaklah masalah, orang ini akan menjadi sampel yang bagus. Mereka berniat akan memeriksa tubuh Saitama meski dengan paksaan. Ia juga ingin mengundang Saitama ke rumah evolusi mereka. Dari cerita Genos yang lumayan panjang intinya dia tuh cuma pengen tahu cara agar bisa kuat seperti Saitama. Diketahui Saitama berumur 25 tahun. Dia mulai berlatih sejak umur 22 tahun di musim panas. Ia bisa saja mengajari Genos. Tapi ini tidaklah mudah. Belum sempat melanjutkan, Genos merasakan ada makhluk berkecepatan tinggi datang. Begitu datang sama Saitama langsung dipukul tuh monster, lagian ngerusak atap rumahnya sih. Monster ini datang dengan 2 juniornya. Kematian sang senior juga telah diketahui oleh mereka, alasannya si komunikasi mereka terputus. 2 monster di luar juga dihajar oleh Saitama. Genos pun sampai heran, padahal dia mau ngurus tuh 2 monster malah keduluan ama sensei. Selanjutnya muncul cyborg dan beberapa monster. Sensei! Cyborg tersebut berasal dari rumah evolusi. Sudah menjadi aturan bagi mereka untuk menghabisi siapapun yang melawan. Ekspresi Saitama membuat monster di hadapannya kesal. Saitama mah emang kocak, bukannya marah ditarik ke dalam tanah malah keenakan. Katanya sih sejuk dan ada hangat-hangatnya yang bikin nikmat. Hal itu membuatnya ngantuk, ia berharap pada sang monster untuk tidak mengganggunya. Tapi sang monster malah terus mengganggunya. Alhasil Saitama pun keluar dari tanah dengan mudahnya. Yang mana itu membuat sang monster terkejut. Saitama ingin mereka meminta maaf sekarang karena telah membuat atap rumahnya hancur, karena dari tadi dikacangin mulu sama Saitama, monster ini pun marah dan menyerang Saitama. Tapi tak ada satupun serangan yang mengenai Saitama. Malah monster ini bernasib buruk akibat meninggikan kemampuannya sendiri.
Monster satunya pun langsung kabur saking takutnya. Tapi ditemukan oleh Saitama. Cyborg yang merupakan seekor gorila juga telah dikalahkan oleh Genos. Genos memberikan dua pilihan, menjawab pertanyaannya atau dihabisi. Si gorila malah nantangin. Menurutnya Genoslah yang akan dihabisi. Kekuatannya di rumah evolusi adalah nomor 3. Kalau hanya sebatas itu takkan bisa menang melawan nomor 2, Raja Hewan Buas yang ada sekarang. Dia mah kagak tahu tuh Raja Hewan Buas sudah dihabisi sama Saitama. Begitu tahu dia pun takut dan akan memberitahukan semuanya. Kematian Raja Hewan Buas dan lainnya sudah diketahui oleh pihak rumah evolusi. Yang mana itu memicu sebuah keributan di sana.